Baik, terima kasih Sir Philip. Selamat datang untuk para peserta didik, para anggota OSIS yang baru, dan Bapak Ibu Guru Pembina OSIS tahun ajaran 2020-2021. Hari ini kita melakukan LDK hari yang kedua. Kita harap kita semua masih tetap semangat agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Baik, langsung saja agar acara kita berjalan tepat waktu. Kita mulai dari doa pembukaan. Saya persilahkan untuk Bu Felistasi Sarumaha untuk memulai dengan doa pembuka. Silakan Ibu Felis. Baik, terima kasih Bu Lisna, Bapak Ibu, dan teman-teman OSIS. Semoga masih tetap semangat untuk hari kedua. Kita akan mulai hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Baik, karena Engkau telah memberikan kami kehidupan, kesehatan hingga sampai saat ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau kembali mempertemukan kami lewat virtual online hari ini, sehingga kami dapat melanjutkan kembali kegiatan LDKS kami hari kedua. Kami mohon semoga Engkau memberikan kami kekuatan dan semangat untuk mendengar dari semua apa yang kami rencanakan, sehingga segala rencana kami untuk kemajuan sekolah kami dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa buat guru kami, para pendamping kami, terutama guru-guru kami yang dalam keadaan sakit saat ini. Semoga Engkau menjamah mereka dan semoga lewat vitamin dan lewat dokter yang mereka temui setiap hari dapat membantu proses penyembuhan mereka. Segala permohonan kami ini kami sampaikan melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Felistasi sudah memulai acara kita hari ini dengan doa pembuka. Sebelum dilanjutkan sesi pertama, saya harap seluruh peserta didik anggota OSIS, open cam please. Kita mohon kerjasamanya selama acara berlangsung. Kamera tetap dibuka. Terima kasih untuk para anak didik kami. Baik, kita langsung mulai saja. Sesi pertama masih dengan Ibu Felistasi. Materi kita yang dibawakan Ibu Felistasi adalah mengenai hubungan kegiatan sekolah Katolik dengan paroki. Nah, biasanya ini tidak pernah ada nih di sebelumnya acara LDK. Tapi hari ini dan kegiatan LDK tahun ini, kita melakukan ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita sebagai sekolah Katolik dan kita berlandaskan ajaran-ajaran Katolik dalam setiap kegiatan ataupun aktivitas kita. Nah, saya persilahkan untuk Bu Felistasi untuk memulai sesi yang pertama. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman OSIS, mari kita saling mendengarkan dan berbagi nanti kalau misalnya ada yang mau di-sharing. Tema yang dikasih kepada saya itu hubungan kegiatan sekolah Katolik dengan paroki.
Jadi yang biasa kita tahu di sekolah Kristoforus itu di sampingnya ada paroki. Sekolah Kristoforus. Dan dinaungin oleh paroki Santo Kristoforus. Sekarang saya pengen tanya nih. Biasanya kan kita sering mendengarkan paroki. Oh, kamu di mana? Saya di paroki. Kita mau misa nih, pasti temannya bertanya, kamu di mana? Pasti selalu ngomongnya di paroki. Kita pun misa selalu di paroki. Saya pengen tanya nih kepada teman-teman OSIS. Sepengetahuan kamu, apa itu paroki? Ada nggak yang tahu? Pengembara, Bu. Gimana pengembara? Oke, saya tampung dulu. Dari perempuan. Baik, mungkin masih awal-awal jadi belum tahu. Jadi dalam pemahaman gereja Katolik tentang paroki, pertama itu disebut dengan sebagai komunitas kaum beriman. Kedua, dibentuk secara tetap dengan batas-batas tertentu dalam keuskupan atau gereja partikular. Jadi dalam gereja itu, dalam pemahaman orang-orang Katolik itu suatu komunitas yang kalau kelas 11 itu pasti tahu itu gereja. Gereja itu bukan hanya diri kita sendiri atau hanya gedung yang biasa kita lihat, tapi totalitas diri kita. Kalau paroki sebuah komunitas yang di dalamnya itu dinaungi oleh keuskupan. Jadi dalam gereja Katolik itu ada keuskupan, yang kita tahu di sini adalah Keuskupan Agung Jakarta. Salah satunya menaungi paroki Santo Kristoforus. Paroki Kristoforus punya sekolah yaitu Yayasan Diananda. Karya-karya katekes dalam pewartaan di paroki. Kita tahu kalau anak yang mau masuk Katolik, adanya namanya persiapan penerimaan sakramen. Di dalam gereja Katolik ada sakramen itu ada 7. Dan kita yang awam itu menerimanya ada 6. Kecuali para suster hanya menerima 5. Baptis, komuni pertama, krisma, dan perkawinan ini adalah sebuah karya-karya pewartaan dalam gereja atau di dalam paroki. Pendampingnya itu, pendamping iman umat itu adalah ada pembinaan iman anak, pembinaan iman kaum muda, pembinaan iman kaum dewasa. Lalu siapa pendampingnya? Nah, pendampingnya itu para guru. Jadi tidak hanya guru agama Katolik, orang-orang yang sudah dibaptis menjadi Katolik memiliki kewajiban untuk mendampingi ini, pendampingan iman anak ini. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah yang sudah mendampingi kita selama ini, inilah kewajiban mereka juga untuk mendampingi kita. Jadi ketika misalnya setiap pagi Bapak Ibu guru wali kelas mengingatkan, ayo sebelum kita PJJ kita berdoa dulu, itu sudah mewujudkan karya pewartaan. Lalu karya-karya pewartaan di non paroki, yaitu pendampingan dan pengembangan katekis. Ini di luar kegiatan paroki. Jadi ada guru agama dan para imam di wilayah. Lalu pendampingnya ini sebuah gambar. Jadi paroki itu melakukan juga pendampingan kepada guru-guru sekolah minggu. Jadi memfasilitasi mereka. Kalau misalnya pendamping, misalnya ini bagi mereka yang sekolah di negeri. Karena di sekolah negeri mereka tidak memperoleh pelajaran agama, maka difasilitasilah Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah Katolik. Misalnya Sir Philip,
punya kesempatan untuk mendampingi teman-teman kita yang di negeri, maka dibuatlah pendampingan ini. Jadi ada pendampingan dasarnya. Lalu kerjasama yang dibangun oleh sekolah Katolik dengan paroki. Adanya pertama itu ada pastor paroki dan yayasan kita. Yayasan kita itu Yayasan Diananda, di bawahnya itu ada unit SMA Santo Kristoforus I. Lalu memiliki hubungan satu sama lain. Yang paling atasnya itu adalah Keuskupan Agung Jakarta yang dinaungi oleh MPK. Jadi semuanya ini tidak ada yang mengatakan saya bekerja sendiri, saya berjalan sendiri. Ketika paroki memiliki dinaungi oleh keuskupan, maka adalah MPK. Lalu di paroki itu ada pastor paroki. Di pastor paroki ada namanya yayasan, ada kepala sekolah dengan unit-unit, ada sekolahnya. Lalu di bawahnya itu adalah OSIS, yaitu program kita. Seperti apa nanti program kita dalam membangun kerjasama dengan paroki. Apakah sekolah Katolik sungguh Katolik? Jadi ada pengakuan seorang ibu yang mengatakan bahwa aku pandai tapi tidak percaya. Jadi ada seorang ibu yang bersharing kalau anaknya itu sangat pandai. Ya, sangat pandai dan sehingga dia itu tidak percaya akan Tuhan karena apa yang dia percaya itu apa yang dia baca dan apa yang dia lihat. Lalu di sini ada prinsip pendidikan Katolik. Apa sih prinsipnya? Prinsip pendidikan Katolik itu tidak menjadikan anak-anak yang masuk di sekolah Katolik itu menjadikan mereka menjadi Katolik, tidak. Tetapi ada yang mungkin kita harus mengikuti kegiatannya. Nah, lalu program OSIS. Jadi ada di dalam gereja ini, dalam lingkungan gereja ini ada kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah, yaitu program kita. Kenapa para pengurus OSIS wajib mengetahui kegiatan di paroki? Karena apa? Karena kita punya kebiasaan kegiatan kita itu ada yang namanya jumper, ada namanya APP. Maka karena kita punya hubungan satu sama lain antara paroki dengan OSIS, maka wajiblah kita mengetahuinya. Jadi jangan sampai anak OSIS itu tidak tahu kegiatan paroki. Selama ini kita hanya tahu bahwa setiap bulan itu kita doa rosario, atau setiap bulan itu kita Jumat pertama. Setiap bulan Mei itu sama Oktober itu kita doa rosario. Setiap September itu kita ada pendalaman kitab suci. Tidak hanya sekedar tahu itu, tapi pelaksanaannya. Maka program gereja dengan sekolah itu tidak bisa dipisahkan. Kegiatan unit OSIS SMA Santo Kristoforus I. Seperti yang saya katakan tadi, misa bulanan. Sebagai lembaga dalam naungan paroki atau dalam gereja Katolik, maka ada yang namanya misa bulanan. Mungkin kalau saat ini kita jarang mengadakan misa bulanan karena kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kita sudah memulai kemarin. Kedua, ada tugas di gereja sebagai warga sekolah Katolik yang dinaungi oleh paroki, maka kita juga punya kewajiban, anak-anak OSIS itu memiliki kewajiban membuat program untuk mengambil bagian dalam karya
atau tugas-tugas yang dilaksanakan oleh paroki. Misalnya itu bertugas di dalam gereja. Biasanya itu kalau kita offline ini sekali 2 bulan itu pasti SMA Santo Kristoforus I itu memiliki kesempatan untuk bertugas. Biasanya itu didampingi oleh Derio. Ketuanya itu Derio itu. Lalu ada Prapaskah dan Advent. Ada aksi Natal dan ada Prapaskah. Dalam Prapaskah itu apa yang kita lakukan? Apa kegiatan OSIS yang dilaksanakan? Yaitu APP. Jadi nanti kalau misalnya kita udah mau masuk bulan Prapaskah nih, diawali dengan Rabu Abu. Nanti jangan kaget kok ada APP. Yaitu karena kita tidak bisa lepas dalam kegiatan gereja. Lalu itulah tugasnya para anggota OSIS mensosialisasikan ke teman-teman yang tidak mengetahuinya. Kalau misalnya ada yang bertanya, ya saya kan tidak tahu kok ada APP dan bla bla. APP yang dilaksanakan oleh gereja atau yang dinaungi oleh paroki selama ini yang kita kumpulkan itu bukan untuk kepentingan sekolah. Itu yang kalian pegang ya. Selama ini APP atau misalnya disebut dengan aksi Natal kalau masa Advent, biaya-biaya atau uang yang kita kumpulkan itu bukanlah untuk pembangunan sekolah kita. Tetapi buat apa? Uangnya itu nanti kita akan serahkan ke paroki, paroki menyerahkannya ke keuskupan, keuskupannya mau diapain? Membagi-bagikan ke saudara-saudara kita yang berkekurangan. Jadi kenapa masa Prapaskah dan Advent itu ada namanya puasa dan pantang. Kalau selama ini saya makannya mewah, maka bagaimana saya menyisihkan uang jajan saya itu berbagi dengan orang lain. Maka dibuatlah yang namanya APP, Aksi Puasa Pembangunan. Lalu masa Natal, ada Natal dan Prapaskah. Kita tahu kalau setelah Advent itu pasti ada masa Natalnya yang disebut dengan Hari Kelahiran Kristus. Kita sudah melaksanakannya pada awal bulan yang lalu. Ini juga kita merayakannya. Karena kita tidak bisa bergabung dengan paroki, maka sekolah itu membuat program untuk merencanakan bagaimana supaya anak-anak yang lain itu juga tahu sukacita Natal, sukacita kebangkitan Yesus. Ya, maka sekolah kita setiap ada perayaan ini pasti kita mengadakan kegiatan. Gitu. Ini salah satu kegiatan yang pernah diikuti oleh kakak kelasmu sebelumnya, dan ini salah satunya adalah Audretan. Lomba yang dilaksanakan oleh keuskupan ya atau oleh MPK, dan kebetulan kita itu masuk juara 1 atau juara 2, saya lupa waktu itu. Ini video. Dan kita bersyukur sekolah Kristo itu bisa masuk juara dan dari beberapa SMA. Itu salah satu kegiatan yang dilakukan oleh MPK dan kita mengikutinya karena kita tidak bisa lepas dari kegiatan gereja. Lalu ini kegiatan Padus. Mohon maaf saya tidak menemukan foto-foto anak-anaknya, biasanya suka bubar mereka. Maka ibu-ibu inilah yang muncul. Pasti tahu kan yang ini ada Pak Suryo, ada Bu Iin, ada Bu Maria, Bu Erni. Ini salah satu kegiatan yang pernah kita ikuti. Jadi gereja itu memberikan kesempatan kita itu untuk mewartakan. Jadi guru-gurunya, anak-anaknya harus ikut berpartisipasi.
Coba saya mau share kepada kalian bagaimana pendapat seorang ibu yang bersharing anaknya disekolahkan di Katolik. Udah bisa belum? Iya, saya baru udah. Oh maaf. Kadang dianggap mungkin kafir atau mengaku Islam, tapi kami tidak menjalankan ajaran Islam. Dan pada saat misa memang semua anak wajib ikut misa. Pada saat pelajaran agama Katolik pun dia juga wajib belajar. Tapi ini boleh agak sombong dikit ya, karena anak saya selalu dapat nilai 100 justru. Di agama Katolik ya. Pertama, kalau saya ambil dari sisi disiplin, karena saya mau anak saya tumbuh menjadi orang yang tidak hanya pintar, tapi juga punya karakter yang baik. Itu pertama. Kedua, karena menurut saya membentuk pribadi anak itu bukan semata-mata dari lingkungan sekolahnya, tapi dari kita sebagai orang tua, dari dia masih tumbuh sejak dia bisa berjalan, kurang lebihnya begitu. Kalau dulu sih jujur aja waktu SD memang anak saya di sekolah negeri biasa, jadi terbiasa dengan banyak agama yang mungkin memang mayoritasnya Muslim. Memang saya memaksakan, dan memang sejujurnya dia memang sebenarnya takut di awal karena bukan suasana yang dia tahu. Tapi saya selalu bilang bahwa untuk belajar itu perlu keberanian, dan tidak mungkin kita sebagai orang tua itu mengarahkan anak tuh ke yang tidak baik. Sebetulnya sih banyak ya, sampai hari ini aja justru masih banyak banget gitu ya. Kita kadang dianggap mungkin kafir atau mengaku Islam, tapi kami tidak menjalankan ajaran Islam. Terus bisa sholat, sekolah Katolik juga menyediakan musola, menyediakan fasilitas untuk anak ini tetap beribadah. Jadi sebetulnya tidak ada yang mengerikan dari kami bersekolah di sekolah Katolik, itu menurut saya, karena saya mengalami itu 6 tahun dan anak saya alhamdulillah sampai sekarang baik-baik aja. Kamu belum sholat loh gitu. Terus misalnya puasa, jangan ini ya, jangan jadi batal puasa gara-gara kita makan gitu. Atau kalau misalnya memang mereka punya sahabat, justru kadang-kadang sahabatnya jadi ikutan puasa karena menghormati. Jadi menurut saya, kenapa saudara-saudara kita itu mau menerima kita, kenapa kita tidak mau menerima mereka, kenapa kita tidak mau bertoleransi dengan mereka. Enggak sih, karena memang dianggapnya ya hanya pelajaran aja, sama aja seperti kita menghafal pelajaran sejarah misalnya. Kita kan tidak hidup di zaman dahulu kala gitu misalnya, atau misalnya belajar lagunya agama Katolik gitu misalnya, ya sama aja kayak kita anak-anak belajar lagu-lagu luar atau lagu-lagu Korea mungkin sekarang, yang kita sebetulnya memang nggak belajar bahasa Korea tapi kan jadi bisa karena ngikutin lagu-lagu Korea gitu. Jadi menurut saya sih kembali ya itu aja, sesimpel itu aja. Karena kenapa? Bukan saya tidak mengikuti apa yang diajarkan agama saya, tapi saya berusaha membuat lebih simpel, karena saya ingin hidup itu bisa berdampingan. Jadi berpuasa, jadi lebih ke nilai sekolah. Saya bilang itu kalau agama itu sama seperti akhlak, itu dari rumah. Sih saya di sekolah ini sudah 6 tahun. Saya sendiri merasa waktu awal ada sedikit kekhawatiran karena bisa nggak ya orang itu menerima saya. Tapi yang terjadi justru mereka sangat welcome. Dan itu bikin saya senang. Kenapa? Makanya begitu anak saya lulus dari sekolah SMP itu, saya melanjutkan lagi di yayasan yang sama untuk SMA. Kalau misalnya saya tidak menemukan
kenyamanan, pasti kan saya mencari yang lain. Tapi ternyata ya memang orang tua murid di sana itu enak banget. Guru-gurunya juga menghargai kita sebagai yang non di sana, terus tidak menciptakan perbedaan. Jadi kita ya asik-asik aja. Jadi itu cerita seorang ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik, bahwa nggak ada hal yang perlu ditakuti. Dan ketika saya belajar pun, bukan berarti saya akan dijadikan sebagai atau dijadikan menjadi dikatolikan, tidak. Tapi sama seperti belajar yang lain, pelajaran yang lain. Kalau kegagalan ditanggung bersama, kalau berhasil dinikmatin bersama. Itulah yang saya mau berpesan kepada teman-teman OSIS, bahwa mari bergandengan tangan dalam kegiatan apapun. Jangan pernah mengatakan, oh itu bukan urusanku. Tapi kalau saya sudah masuk di anggota OSIS, itu adalah menjadi urusan kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Felis. Nah, anak-anak sekalian, kita patut bersyukur nih, karena yang beragama non-Kristen ataupun Katolik masih mau memilih sekolah Katolik, itu karena apa tadi katanya? Karena kedisiplinan kita. Nah, berarti kamu bangga dong bahwa sekolah Katolik itu identik dengan disiplin. Nah, jadi kalau kamu bangga bahwa sekolah Katolik itu identik dengan disiplin, kamu juga harus belajar disiplin. Jadi jangan merasa bahwa, aduh, terlalu banyak banget sih kedisiplinan di sini, diatur di sini. Masalah buka kamera aja diatur, masalah baju aja diatur kalau PJJ. Kadang kamu merasa kesel gitu. Nah, kamu harusnya berbahagia ya, sudah mendengar tadi dari video yang sudah ditayangkan Bu Felis, bahwa yang non tertarik ke sekolah kita itu karena kedisiplinan. Nah, apalagi kamu sebagai siswa OSIS harus juga menciptakan kedisiplinan itu, jadi kamu menjadi bahan contoh untuk peserta didik yang lain yang bukan OSIS. Nah, terima kasih Bu Felis untuk materinya. Nah, sebelum kita lanjut, untuk materi yang berikutnya adalah materi tentang tata cara surat menyurat dalam berorganisasi. Nih, saya lihat masih ada nih yang lagi tutup kamera. Saya dari tadi buka layar 1, 2, ada yang masih tutup kamera. Nih, yuk saya ulangi kembali. Silakan anak-anak didik kami. Kameranya bisa dibuka kembali. Baik, terima kasih. Nah, hari ini kita belajar tata cara surat menyurat itu parobet, tetapi parobet tidak memungkinkan untuk menjadi pembicara untuk hari ini. Tadi kita sudah mendoakan bersama untuk parobet, agar parobet bisa segera pulih dan bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa. Nah, sekarang saya persilakan untuk Ibu Desi Riasari yang akan menggantikan Pak Robert dalam materi tata cara surat menyurat dalam berorganisasi. Saya persilakan untuk Ibu Desi Riasari. Baik, Bu Lisna, terima kasih anak-anak semuanya ya. Pada kesempatan siang ini, Ibu mungkin kalau di rundown akan berbicara tentang surat menyurat gitu ya. Tapi saya sudah bilang ke Bu Wid dan panitia,
Kalau surat menyurat memang jagonya Pak Robert gitu. Saya akan mencoba memodifikasi, tidak jauh sih sebenarnya, tentang bagaimana kalian menggunakan bahasa dan bagaimana kalian mengungkapkan apa yang ada di hati kalian ke orang lain gitu ya. Jadi masih ada hubungannya sedikit, tapi tidak menjurus langsung ke surat menyurat, begitu. Untuk itu Ibu boleh minta tolong ke kalian. Kalian siapkan kertas dan alat tulis sebentar. Kita akan coba sedikit bermain gitu ya, sedikit bermain. Tapi ya nggak main yang gimana karena kita kan memang secara virtual, jadi Ibu coba untuk memodifikasi permainan yang kira-kira masih bisa digunakan, tapi ada meaning dari sebuah permainan ini gitu. Jadi Ibu minta tolong kalian menyiapkan 1 lembar kertas begitu ya. Boleh dan alat tulis. Jadi kalau yang belum menyiapkan silakan menyiapkan. Sudah? Oke. Karena Ibu tahu pasti kalau siang-siang gini ngantuk ya, ngantuk, capek, tadi udah belajar gitu kan. Kemudian sekarang kalian harus bertemu dengan Bapak Ibu guru lagi, pasti sungguh melelahkan. Makanya Ibu coba untuk cari yang ringan, tapi kita bisa belajar sesuatu. Ibu minta bahasanya adalah bahasa dan cara pandangnya, gitu ya. Ini yang mau kita bahas. Jadi anak-anak silahkan menyiapkan, sekali lagi menyiapkan kertas ya, dan alat tulis. Oke, kita akan bahas ini hari ini ya. Bagaimana bahasa dan bagaimana menggunakannya, tapi dari aspek cara memandang. Cara memandang apa? Nah, kita cari tahu. Cara memandang seperti apa yang mau kita tahu gitu ya. Boleh kertasnya disiapkan dan coba perhatikan apa yang ada di layar Ibu gitu ya. Ada gambar ini. Nah, Ibu mau tahu, kalian boleh melihat gambar ini dan apa yang kalian lihat untuk pertama kalinya. Silakan ditulis di kertas yang tadi sudah Ibu minta. Ya, apa yang kalian lihat untuk pertama kali kalau melihat gambar yang ada di samping ini? Oke, sudah dituliskan? Untuk pertama kalinya kalau dilihat ini apa yang menarik buat kalian? Gambar apa sih gitu. Ya, nggak usah. Gambar apa yang menarik? Kalian bisa tuliskan di situ. Ya. Oke. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Ibu mau minta secara random deh yang menjadi koordinatornya dari seksi yang pembinanya adalah Bu Erni, karakter ya. Bu Erni itu karakter ya, Bu Erni ya? Iya. Koordinatornya siapa? Saya, Bu. Siapa? Felicia Tania. Oh, Titania. Oke, Felicia. Apa yang kamu lihat untuk pertama kalinya? Setengah wajah perempuan. Oke, setengah wajah perempuan ya. Iya. Oke, terima kasih. Thank you. Ada yang lain? Mungkin yang cowok. Tadi abis Bu Felis kan ya? Di Bu Felis tuh ada anggotanya kan ya, Bu Felis? Ada, Bu. Ada seksi kerohanian, ada anggotanya. Silahkan salah satu dari seksi kerohanian. Mulut. Siapa? Mulut. Mulut. Itu siapa tadi yang berbicara? Sorry. Saya, Michelle. Oke, Michelle. Michelle apa yang dilihat, Michelle? Mulut. Mulut atau bibir. Oh, mulut atau bibir merah gitu ya? Hmm. Oke, satu lagi. Yang cowok? Boleh? Salah satu? Ada 3 tadi ya. Felicia bilang
setengah wajah begitu ya, setengah wajah wanita gitu, setengah wajah. Kemudian tadi Michelle bilang bibir merah. Ayam, ada ayam, Bu. Ada ayam, Rivaldo. Oke, thank you. Ada ayam ya dari Rivaldo. Terima kasih semuanya. Jadi yang kalian lihat itu tidak salah, tidak ada yang salah gitu ya. Kenapa Ibu bisa bilang tidak ada yang salah? Karena ini menggambarkan dari apa sih yang ada di diri kalian gitu. Apa yang menjadi sudut pandang kalian gitu. Ya, apa yang kalian lihat di awal saat ketemu orang, saat berbicara dengan orang gitu ya. Apa yang mau kalian lihat pertama? Nah, sebenarnya di gambar ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat gitu ya. Kalau kalian itu yang melihat ada ayam seperti Rivaldo, sebenarnya dalam diri kalian itu menggambarkan sebuah gambaran diri gitu ya. Gambaran dirinya apa? Kamu yang melihat ayam itu adalah kamu yang tidak berpikir seperti kebanyakan orang gitu. Kamu yang sering berpikir out of the box gitu ya. Ini kerap mengamati aspek positif dalam hidup. Kamu yang juga merupakan orang yang sabar, berkompetensi dalam bidang sains dan matematika. Berarti Rivaldo ini salah satu orang yang mungkin punya dalam dirinya punya ketertarikan dalam sains dan matematika. Diprediksi, nah ada prediksinya nih Rivaldo menurut ilmu psikologi ya. Diprediksi akan sukses dalam karier. Saya malah malas matematika, Bu. Saya lebih suka hafalan, yang suka memahami gitu. Nah, itu kan lebih suka. Tapi mungkin dalam dirimu ada kompetensi itu gitu ya. Matematika tidak harus selalu menghitung gitu. Ya. Itu yang pertama. Itu ayam. Menurut ilmu psikologi ya. Yang kedua, kalau ada yang melihat tadi, Michelle kalau nggak salah ya, bibir merah gitu ya, Shell. Ada wanita berbibir merah gitu ya. Oke, si wanita berbibir merah ini menggambarkan apa sih? Nah, kamu yang melihat wanita berbibir merah dalam gambar tersebut, berarti kamu memiliki karakter yang kuat, yang punya kepribadian ceria gitu ya. Hidupnya selalu memberikan banyak kejutan dan tantangan, tetapi kamu dengan karakter ini dapat belajar dan berjuang untuk menghadapinya. Wah, berarti ini tipikal orang yang struggle gitu ya, yang mau berjuang, tough gitu. Karakter ini terbilang lebih sukses di bidang sosial, kreatif, sehingga pekerjaannya itu biasanya ke desain komunikasi, hal-hal yang berhubungan dengan dunia kreatif gitu. Selanjutnya, tadi ada yang bilang wajah gitu ya. Kalau nggak salah yang bilang Felicia Titania ada wajah gitu ya, setengah wajah. Di sini dibilang pria atau ibu bisa bilang ya setengah wajah. Nah, ini luar biasa ya. Melihat ini adalah kamu yang termasuk jenius. Ya, kamu yang dapat sukses dalam bidang yang dipilih karena kepintaranmu dalam menemukan solusi serta tidak suka berkonsentrasi pada masalah. Kamu juga merupakan orang yang kreatif dan senang mengobservasi. Jadi teruslah berkembang. Itu dalam dunia psikologis. Bisa betul, bisa salah gitu ya. Tapi orang bisa melihat dari sudut pandangnya, orang bisa menerka dari sudut pandang seperti itu. Oke, next. Apa yang mau kita lakukan? Kita mau main lagi nih. Ya, kita mau main jika maka. Jadi ada permainan yang namanya jika maka. Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Gitu ya. Kelompok besar, kelompok pria dan wanita gitu ya. Perempuan dan laki-laki. Oke, di sini ada Putu dan Audrey ya sebagai ketua kelompoknya gitu ya. Jadi yang ketua kelompok yang cewek-cewek ini Audrey gitu ya. Ketua kelompok yang cowok-cowok adalah Putu. Nah, Audrey dan Putu, kalian
boleh berdiskusi. Siapa yang memilih kelompok jika, maka siapa yang memilih kelompok maka? Putu dan Audrey, boleh? Audrey memilih apa atau Putu memilih apa, kelompok apa? Audrey dan Putu, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Ya, Audrey memilih kelompok jika atau maka? Sebentar ya, Bu. Oke, kayaknya butuh diskusi nih. Hanya memilih kelompok butuh diskusi luar biasa ya. Ayo. Maka aja, Bu. Maka, oke. Audrey maka. Berarti yang perempuan, yang cewek-cewek, kalian adalah kelompok maka ya. Putu? Iya, Bu. Berarti jika ya? Iya, Bu. Iya, oke. Jadi yang cowok-cowok adalah kelompok jika. Nah, yang Ibu minta adalah kalian menyiapkan satu selembar kertas gitu ya, lembar kertas kosong. Kemudian bagi yang kelompoknya jika, berarti para lelaki nih ya. Mulai dari detik ini, Ibu kasih waktu 1 menit. Tuliskan kata-kata yang berawalan dengan jika. Jadi contohnya jika bla 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 gitu ya. Oke, itu yang kelompok pria. Ya, para pria-pria silahkan menuliskan kata-kata dalam kalimat yang berawalan jika. Yang kedua, cewek-cewek nih ya, kelompok maka, silahkan tuliskan kata-kata yang berawalan maka. Sama kayak tadi, berarti maka bla 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 bla. Ya, Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan. Tuliskan saja di satu lembar kertas yang tadi. Nggak usah pusing-pusing. Sepintasnya kamu aja. Yang terpintas apa, yang terlintas apa, gitu ya. Oke, sudah? Oke, nah kita akan memulai permainan. Jadi, kalau nanti Ibu bilang baca Audrey gitu ya, berarti, baca Putu gitu ya, berarti silahkan Putu membaca yang tadi, jika bla 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 gitu ya. Nah, kemudian nanti Putu silahkan memilih temanmu. Misalnya gini, tadi ya, jika hari ini hari Senin, maka Audrey, nah berarti yang disebutkan tadi, maka Audrey tinggal menyaut. Maka, misalnya gitu ya, maka saya senang, misalnya gitu. Jelas? Apa yang harus dilakukan? Oke, jelas ya. Kita main-main sedikit. Oke. Kita mulai, ya. Baca Juan. Silahkan Juan dibaca. Ini tes pertama ya. Juan bisa dengar suara Ibu? Jika saya nonton bola. Maka siapa yang mau ditunjuk? Juan? Marta. Oke, Marta. Maka? Maka ini akan menjadi sangat menarik. Oke. Tadi yang pertama yang dibuat adalah jika, apa Juan? Maaf, diulang Jika lagi. saya nonton bola. Oke, jika saya nonton bola, maka Marta? Maka ini akan menjadi sangat menarik. Wah, luar biasa ya. Berarti Juan dan Marta akan menarik kalau nonton bola, ya kan? Oke, thank you. Juan dan Marta. Begitu ya permainan kita ya. Oke, baca Nicholas.
Silakan Nicholas. Jika saya makan siang, Maka kamu milih siapa? Marta, Bu. Siapa? Marta. Ya jangan Marta lagi dong. Kan Marta udah Nicholas. Jangan Marta lagi dong. Yang lainnya. Rika, Bu, Rika. Rika, oke. Maka Rika? Maka aku akan minum air putih. Loh, apa yang kamu tulis loh? Tak sesuai sama apa yang kamu tulis. Hah? Kamu nulis. Tapi nggak nyambung, Bu. Ya nggak apa-apa. Itulah gunanya. Kamu menulis apa? Maka aku akan senang sekali. Coba lihat tulisannya. Saya tulis banyak, Bu, tapi saya pilih yang ini. Sesuai dengan tulisan kalian ya, supaya permainannya jadi seru. Kalau nggak nyambung ya nggak jadi masalah gitu ya. Inti permainannya di situ kok. Kita mencari ketidaksambungan kok. Ya, oke? Baca Putu. Jika saya makan, Marcella. Marcella. Apa tadi? Nggak gitu kedengeran. Iya, nggak apa-apa, Marcella. Kamu tinggal tulis saja apa yang kamu, baca aja apa yang kamu tulis. Akan sedih. Siapa? Apa, Marcella? Saya akan sedih. Saya akan sedih. Jika apa tadi, Putu? Jika saya makan. Jika saya makan, maka saya akan sedih gitu ya, kata Marcella. Oke, thank you. Satu lagi. Nggak apa-apa, nggak nyambung ya. Ini nggak ada benar salah kok. Ini nggak ada yang benar salah. Yang nggak nyambung itu malah kita tertawakan bersama-sama gitu ya. Oke. Baca Satria. Jika saya mandi, Maka siapa yang kamu pilih? Siapa Satria? Stevina. Siapa Satria? Stevina. Oh, Stevina. Stevina, apa yang kamu tulis, Stevina? Maka saya diam, Bu. Maka? Saya diam. Saya diam. Gitu. Oke. Thank you. Ya. Jadi sebenarnya Ibu mau kejujuran kalian untuk apa yang kalian tulis gitu ya, supaya kita bisa bergerak ke permainannya. Thank you untuk yang tadi terlibat. Jadi ada beberapa kalimat ya tadi yang sudah dibentuk ya, ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Oke, nggak jadi masalah. Nah, sekarang dari permainan ini, apa sih yang kamu lihat dan kamu rasakan dari dua permainan tadi? Boleh kita sharing? Siapa? Nggak ada benar salah ya, balik lagi. Kita nggak ada yang benar salah. Ada yang mau sharing? Atau nggak ada meaning-nya apa-apa, Bu, buat saya gitu. Nggak apa-apa. Siapa? Seru aja. Michelle, seru. Oke, thank you. Serunya di bagian apa, Shell? Ya, Serunya di bagian apa? yang tadi jika makan. Oh, jika makan seru. Oke, thank you. Ada lagi selain seru? Mengetahui adanya beda pandangan setiap orang. Oke, mengetahui adanya beda pandangan setiap orang. Ketahui dari mana, Tak? Kan tadi yang game pertama kan yang itu pertama kali lihatnya apa. Terus di game kedua itu kan kita pasti nggak sepemikiran. Jadi nggak nyambung juga gitu. Oke, thank you. Ada lagi? Antisipasi, Bu. Antisipasi, oke, Willis. Antisipasinya dari mana, Willis? Karena yang pertama ada antisipasi kita nanti sesuai pilihan kita melihat apa, bakal dapat hasil apa. Kalau yang kedua, antisipasinya antara bakal jadi nggak jelas, terus kita ketawa gitu, lanjut. Oke, ya. Jadi ada antisipasi gitu ya. Good. Satu lagi deh. Satu lagi. Ada lagi? Keren-keren jawabannya.
Ibu saya mau jawab. Apa Rika? Ya. Kalau yang game yang pertama itu kita dikasih tahu untuk cara pandang atau persepsi orang tuh beda-beda. Terus kalau game yang kedua itu kita butuh komunikasi biar bisa nyambung gitu tadi Jika makanya. Oke, good. Apa yang kalian tadi utarakan itu betul semua, karena nggak ada yang salah gitu ya. Dalam sebuah permainan, orang tuh bisa menerka atau bisa merasakan tuh banyak hal, dan nggak ada yang salah gitu ya. Bahkan orang yang menciptakan permainan pun bisa jadi tidak berpikiran seperti itu, tapi kalau kita merasakan hal itu ya, itu wajar gitu ya. Itu apa yang kita rasakan. It's good gitu ya, nggak jadi masalah. Yang tadi, disampaikan oleh teman-teman itu salah satu mungkin yang bisa diutarakan gitu ya, yang bisa ungkapkan gitu dari apa yang kalian rasakan. Jadi kalau Ibu boleh melihat gitu ya, bahwa permainan yang tadi kita, gunakan gitu, itu banyak meaningful-nya. Tapi yang mau Ibu garis bawahi di kali ini adalah tentang bahasa dan cara pandang seseorang, gitu ya. Jadi, saat kita bicara tentang bahasa dan cara pandangnya, kita akan melihat beberapa hal gitu ya, sebagai aspeknya, aspek yang mau kita lihat gitu. Sorry, ini kok kayaknya. Nah, dari bahasa dan cara pandangnya, dari permainan yang tadi, dari pengalaman Ibu yang selama ini berbicara gitu ya, menulis, Ibu melihat bahwa bahasa dan cara pandangnya itu bisa dilihat dari dengan siapa sih kalian akan berbicara, atau siapa yang membaca tulisanmu gitu ya. Seperti tadi, kita harus tahu karakter orang seperti apa gitu ya, karena setiap orang punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kamu ketemu orang yang misalnya tadi kreatif gitu, atau misalnya kamu ketemu, orang yang, sudah punya kecerdasan gitu ya, bagaimana kita berbicara, atau tulisan seperti apa yang harusnya mereka baca, atau mereka tertarik dengan tulisan seperti apa sih gitu ya. Ini sangat-sangat berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan di hari kemarin, bahkan hari ini tadi Bu Felis juga ya. Jadi dari Pak Philip, dari, Pak Wahyu, dari Bu Wit, kalian sudah tahu gitu, organisasi itu seperti apa. Jiwa kepemimpinan, sesuai dengan Kristus itu seperti apa gitu ya, yang diharapkan itu seperti apa. Gimana sih caranya ngomong, berpenampilan di depan umum gitu ya. Nah, salah satunya adalah, penguasaan bahasa gitu. Bagaimana bahasa ini menjadi daya tarik, baik itu saat kalian ucapkan, baik itu juga saat kalian menulis. Kalian punya, apalagi di kali ini, OSIS kali ini ada yang namanya humas gitu ya. Kalau Ibu bilang humas ini sama dengan digital marketing-nya gitu ya, sebagai corongnya. Kalian mau menuliskan apa sih, pakai hashtag apa sih, menuliskan apa di flyer supaya menarik gitu ya, menarik teman-teman untuk join, menarik teman-teman untuk baca. Harus diakui, coba kalau kalian ngelihat Instagram atau ngelihat flyer gitu kan, pasti ada yang cuma di-skip doang, tapi ada juga yang, "Wah, ini keren nih," gitu ya. Jadi tahu, mau mau penasaran, mau tahu apa sih isinya. Nah, itu bagaimana caranya ya? Karena orang itu saat kita mau menuliskan sesuatu atau mau berbicara sesuatu, dia harus tahu dengan siapa dia mau berbicara, siapa yang mau membaca tulisannya gitu ya. Terus kondisinya seperti apa? Santaikah atau seriuskah, atau santai tapi serius gitu ya. Harus tahu kondisinya di sekolah atau misalnya di rumah atau di tempat ibadah, itu harus tahu kalian. Kemudian juga, topiknya apa? Topiknya, ini berat atau topik yang ringan gitu ya, atau ini topik yang, harusnya dibawa dengan serius, itu harus tahu juga. Begitu. Bagaimana kalian menggunakan bahasa dan melihat, orang yang kalian sedang hadapi itu seperti apa. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian sebagai pengurus OSIS gitu ya, kalian harus bisa menempatkan
gitu. Harus bisa menempatkan, harus bisa tahu pilihan kata, harus bisa tahu kalian berbicara dengan siapa, menuliskan sesuatu itu menampilkan seperti apa gitu ya, kaidahnya seperti apa, itu harus tahu. Dan yang paling penting saat kalian sudah tahu, ya kalian menuliskannya itu dengan baik sehingga ya dalam penggunaan bahasa dan cara memandang gitu, orang itu dapat mengubah pandangannya. Jadi orang bisa melihat apa sih yang ada di dalam kepalamu gitu ya, dengan bahasa yang tentu saja yang tepat dan memikat. Kalau kita ngomongin tentang promosi misalnya, ya harus memikat gitu. Berbicara misalnya di depan seperti ini gitu, ya harus lihat temanya yang memikat apa, yang bisa membuat orang itu tertarik mendengarkan itu apa, gitu ya. Balik lagi, kalau kemarin Pak Philip sudah bilang, intonasinya harus jelas, caranya harus bisa. Nah, ini sebagai gabungan katanya seperti itu. Nah, kemudian orang harus merasa dekat. Kamu harus menyelami orang itu seperti apa. Seperti tadi, banyak karakteristik yang harus kamu pelajari. Oh, kalau bicara di depan teman-teman, walaupun teman, tapi saya sekarang menempatkan diri sebagai OSIS gitu ya. Saya harus didengar. Nah, caranya gimana? Apakah saya marah-marah? Nggak harus dengan marah-marah, tapi caranya. Oh, kalau seperti ini saya harusnya pendekatan dulu misalnya. Atau saya dekati, saya tidak bisa bicara langsung keras ke orangnya. Karena orangnya tidak bisa kerasin gitu ya. Itu harus belajar, harus tahu. Gitu. Karena orang sudah merasa dekat, maka kita bisa masuk ke dalam dunianya. Gitu ya. Kita bisa masuk ke dalam apa yang mereka pikirkan, apa yang menjadi pemikiran mereka. Gitu. Nah, kalau sudah dekat, sudah masuk ke dunianya, maka kita nggak usah merubah jati diri kita gitu ya. Kita tetap menjadi jati diri kita, hanya kita belajar untuk memahami orang. Gitu. Setelah kita belajar memahami orang, setelah kita tahu harus seperti apa, nah maka kita bisa menempatkan, gitu ya, memahami dan menempatkan diri kita sebagai orang yang punya tanggung jawab lebih misalnya kalau di OSIS gitu ya. Punya gaya bahasa yang tidak mengubah diri kita siapa, tapi bisa tahu. Oh, oke. Misalnya ibu pribadi. Ibu kalau mengajar di kelas dengan berbicara dengan anak-anak OSIS pasti akan berbeda. Karena ibu menempatkan saat ibu mengajar di kelas berarti ibu sebagai guru matematika. Tapi saat bicara dengan kalian sebagai pengurus OSIS berarti ibu bicara sebagai pembina OSIS. Itu harus tahu. Jadi tahu bagaimana menempatkan dan memahami lawan bicara kita itu seperti apa. Jadi bahasa dan cara pandangnya adalah bagaimana kita menempatkan diri dan memahami seseorang melalui apa yang kita bicarakan dan apa yang kita tulis. Itu dari Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Lisna. Terima kasih Bu Desi. Baik. Nah, anak-anak kami sekalian, tadi kita sudah dengarkan materi dari Bu Desi mengenai cara pandang dan cara berpikir. Nah, kita semua ini memiliki cara pandang yang berbeda satu sama yang lain. Nah, meskipun cara pandang kita berbeda, tapi kita harus memiliki satu visi yang sama, yaitu kita sebagai pengurus OSIS tahun 2020-2021. Jadi, setiap orang yang memiliki pola pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, kita satukan dengan visi misi kita. Nah, saya harap dengan kamu sudah mendengarkan dan memahami materi dari Bu Desi, nah kamu jadi sekarang tahu nih, oh iya, kita meskipun memiliki cara pandang berbeda, tapi saya sama dia satu visi misi nih di OSIS. Berarti harus ada saling pengendalian diri, harus saling mengerti keadaan teman, begitu. Kita lanjut untuk
sesi yang berikutnya adalah beristirahat. Nih, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi, karena dari tadi itu ada yang tutup kamera, tapi bilangnya ke toilet. Nah, nih saatnya kamu mau ke toilet, atau kamu sudah haus nih dari tadi nahan buat minum. Nah, saya kasih waktunya, kita istirahat itu hanya 10 menit. Di laptop saya tertera itu 14:08. Berarti kalau kita istirahat 10 menit, 14:10, berarti kita mulai nanti 14:20 untuk sesi program kerja OSIS yang berlandaskan Christophorus Value. Saya persilakan untuk kita Interupsi, Bu semuanya Rizna. istirahat. Mungkin ini bisa saya Ya, Sir? bantu. Ya, ini bisa Silakan, untuk Sir. bantu, nanti akan saya share screen stopwatch selama 10 menit. Jadi waktu kalian beristirahat adalah selesainya ketika waktu stopwatch selesai juga. Gitu ya, Bu Lisna. Oke, Sir. Ya, Biar itu sangat tepat 10 membantu. menit ya. Benar sekali. Oke, silakan anak-anak istirahat. Seperti biasa keluar dari room, hanya cukup matikan kamera dan mic-nya saja. Ketika kembali, nyalakan kameranya dan tetap matikan mic-nya. Selamat beristirahat. Halo semuanya. Iya, selamat Waktu sore. istirahatnya Bu sudah Rizna. berakhir. Back to laptop. Oke, kita lanjut. Untuk sesi yang berikutnya, yaitu mengenai program kerja OSIS yang berlandaskan Christophorus Value. Sebelum kita mulai materi, saya harapkan untuk anak didik kami semuanya, kameranya dibuka terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nah, untuk sesi ini, maka kita nanti akan dibagi sesuai dengan seksi dan bidang kita masing-masing. Nanti Pak Philip yang mengatur, kita langsung masuk ke room sesuai dengan seksi dan bidang kita. Saya persilakan Pak Philip. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ini semua sudah kembali, sudah back to laptop. Michelle mana Michelle? Marcella mana Marcella? Juan? Masih ada beberapa teman-temannya yang belum, karena sebentar lagi saya akan breakout. Ya. Sebentar lagi saya akan break Bapak Ibu pembina kalian masing-masing. Dan di sini dan di sesi ini kalian akan membahas, saya kedengeran nggak? Kedengeran ya, soalnya di sini baru hujan gede, takutnya suara saya ketutupan sama hujan. Ya, jadi di sesi ini kalian akan membahas tentang program kerja kalian. Mungkin dari setiap seksi bidang sudah ada rancangan nih program kerjanya apa aja selama 1 tahun ke depan. Nah, itu kalian bahas, kalian diskusikan dengan Bapak Ibu pembina kalian. Ya, waktunya 20 menit. Nanti saya sudah mengatur waktunya selama 20 menit. Dan secara otomatis ketika waktu sudah habis, kalian akan balik lagi ke grup besar ini. Ya. Jadi, saya juga mohon kesediaan Bapak Ibu pembina untuk mendampingi teman-teman kita untuk menyusun program atau membahas program yang sudah ada. Untuk sebentar, untuk seksi bidang pembinaan organisasi, pendidikan politik dan kepemimpinan atau seksi bidang yang kelima dengan Pak Robert, ya, karena tadi Pak Robert
berhalangan karena ada satu dua hal yang jadi. Berarti Pak Robert di sini Bu Desi akan mendampingi kalian seksi bidang 5 ya. Bu Desi akan mendampingi kalian menggantikan Pak Robert untuk sementara. Seperti itu. Untuk panitia inti dan humas nanti akan bersama dengan Bu Wiwit ya. Ini akan saya langsung break, langsung saya setting, akan langsung saya buka roomnya dan 20 menit ya. Baik, sudah jelas? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? OSIS? Sir, bisa share screen nggak? Kalau share screen nanti bisa sepertinya ya, karena saya belum tahu nih, kayaknya bisa share screen. Kalau misalnya nggak bisa share screen, omong biasa aja dulu. Nanti ketika sudah presentasi di grup besar ini, baru nanti bisa share screen lagi Keiko. Seperti itu. Oke, Sir, thank you. Oke, baik. Baik, ini waktu kita 20 menit ya. Saya share dari sekarang dan selamat berdiskusi. Yang kameranya masih ketutup, langsung dibuka kameranya. Welcome back to YouTube channel, bukan? LDKS Zoom meeting. Saya sudah kembali. Oke, terima kasih Bu Lisna, Pak Philip. Kita sudah semakin dekat dengan pengurus OSIS di bidang saya. Terima kasih Pak Philip, Bu Lisna. Ya, ini masih ada beberapa nih yang belum nih. Bentar ya, saya cek lagi dulu breakout room-nya. Oke, masih ada yang proses, masih ada yang Oke, berkumpul panitia inti Sekbid 1. Panitia inti sudah lengkap di sini? Coba dicek. Beritaan. Iya, Sir. Sudah lengkap untuk panitia inti? Sudah, Sir. Untuk Sekbid 1, koordinatornya Sekbid 1, sudah lengkap? Sambil Sekbid yang lainnya, sambil dicek, orang. Sudah lengkap Sekbid 1? Udah, Sir. Sekbid 2? Sekbid 2? Mana Sekbid 2, mana suaranya? Sudah lengkap Sekbid 2, Sekbid 3? Koordinator? Sekbid 3 mana? Advenia? Udah, Pak. Udah. Sekbid 4? Udah, Pak. Sekbid 5? Lilis? Sepertinya Zevanya sedang keluar Pak karena jaringannya jelek. Tapi Ryan sudah hadir. Oke, thank you. Sekbid 6, Dea? Udah, Pak. Sekbid 7? GB? Udah. Sekbid 8? Derio? Udah komplit. Oke, baik. Kalau begitu acara saya kembalikan ke Bu Lisna. Untuk yang selanjutnya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Sir Philip. Terima kasih untuk para anak didik kami OSIS semuanya. Terima kasih sudah tadi breakout dengan tim seksinya masing-masing, dengan Bapak Ibu Guru Pembina OSIS. Nah, setelah kita sudah membicarakan tentang rencana seksi bidang kita masing-masing, ini tetap dipresentasikan, Sir? Dengan Iya, Bu, sekretarisnya? terus 25 menit. Waktunya untuk 25 menit. mempresentasikan program kerja.
Saya persilakan untuk sekretarisnya. Baik. Siapa yang ingin share screen dari OSIS? Oke, putus. Baik, terima kasih Bu Lisna. Selamat sore Bapak Ibu pembina OSIS dan teman-teman OSIS kalian. Saya Okta dan rekan saya Stephen, selaku Sekretaris OSIS periode 2020-2021. Di sini kami akan membacakan program-program yang telah disusun oleh seksi-seksi bidang OSIS periode 2020-2021. Yang pertama adalah bidang humas atau hubungan masyarakat. Program yang pertama adalah birthday reminder yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 setiap bulannya melalui Instagram. Bidang yang bersangkutan adalah bidang humas. Lalu program yang kedua adalah program yang akan dilakukan melalui aplikasi TikTok di setiap perayaan. Konten TikTok ini berisi video awal perencanaan acara hingga hari perayaan. Program ini akan dibantu oleh seluruh pengurus OSIS. Selanjutnya, jurnal sebulan yang akan dilakukan setiap akhir bulan melalui IGTV di Instagram. Ini dilakukan oleh bidang humas. Konten ini berisi hal-hal atau kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama sebulan tersebut. Program yang keempat, yaitu kuis, bingo, dan challenge, akan dilakukan di story dan feed Instagram OSIS SMA XTO1. Kuis, bingo, dan challenge ini akan berisi pertanyaan atau tantangan seputar dengan hari yang dirayakan. Program ini akan dilakukan pada setiap perayaan yang tidak dirayakan melalui Zoom atau Google Meet. Lalu program yang kelima yaitu repost kegiatan-kegiatan perlombaan di Instagram OSIS XTO1. Bidang yang terlibat adalah bidang humas. Dan program humas yang terakhir adalah pemberian informasi mengenai COVID-19. Program ini akan dilakukan selama masa pandemi COVID-19 oleh bidang humas. Next. Selanjutnya adalah seksi di bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Program yang pertama adalah pada perayaan Imlek yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Di sini akan diadakan serangkaian lomba misalnya food review, poster, dan lomba gombal yang akan dilakukan oleh perwakilan siswa, sekolah, dan tiap guru. Bidang yang ikut terlibat adalah bidang ketakwaan, humas, dan budi pekerti. Lalu selanjutnya ada program untuk BKSN, Rabu Abu, dan Jalan Salib. Untuk tanggal pelaksanaan akan menunggu info lebih lanjut lagi. Dan seksi yang terlibat adalah seksi bidang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk BKSN akan dilaksanakan dalam bentuk acara melalui Zoom atau Google Meet. Dan untuk hari Rabu rencananya akan dilakukan misa. Berikutnya adalah program di bulan Rosario. Di program ini akan dilakukan pembacaan syahadat, doa, dan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan bulan Rosario. Pelaksanaannya akan dilakukan pada bulan Oktober di setiap paginya sebelum memulai pelajaran. Bidang yang terlibat adalah bidang yang ketakwaan dan seksi rohani tiap kelas. Dan untuk yang terakhir ada program pada HPS atau Hari Pangas Dunia. Dan perencanaan kegiatan berupa post foto dengan filter di Instagram. Untuk tanggal pelaksanaannya akan menunggu kabar terlebih dahulu. Next. Di bidang yang ketiga yaitu bidang berbangsa dan bernegara. Program yang pertama adalah kegiatan upacara online. Kegiatan ini akan dilakukan setiap 2 bulan sekali, di mana protokol upacara akan dilakukan sesuai dengan keadaan. Seksi yang terlibat adalah bidang budi pekerti, di mana akan berperan dalam penyampaian amanat dan tema dari upacara pada hari-hari khusus. Program yang kedua adalah pemutaran lagu-lagu nasional. Setiap hari Senin, pada saat perwalian akan diputarkan lagu-lagu nasional yang akan dipandu oleh anggota OSIS yang berada di setiap kelas. Pada program ini, seksi berbangsa dan bernegara akan bekerja sama dengan bidang bela negara. Next. Selanjutnya, seksi yang keempat adalah bidang bela negara nasional. Program yang pertama yaitu program minat murid saat PJJ online. Pada setiap hari Kamis, minggu keempat bulannya, akan dilakukan evaluasi melalui Google Form untuk mengetahui metode pembelajaran jenis yang diminati murid saat PJJ online
sebagai referensi untuk para guru. Bidang yang bertanggung jawab adalah bidang bela negara bersama dengan inti OSIS. Kegiatan yang kedua adalah pemutaran lagu nasional. Kegiatan ini akan dilakukan pada setiap hari Senin saat perwalian atau sebelum PJ dilakukan. Bidang yang ikut terlibat adalah seluruh pengurus OSIS di kelas dan seluruh ketua kelas. Lalu program yang ketiga yaitu kunjunsium online. Ini adalah untuk memperingati kebangkitan nasional secara virtual pada 10 Mei 2000. Pihak yang terlibat dalam perencanaan adalah Seksi Bela Negara bekerja sama dengan guru sejarah. Selanjutnya untuk kegiatan yang keempat yaitu lomba video TikTok. Kegiatan ini akan dilakukan pada perayaan Hari Nasional atau perayaan kemerdekaan. Video TikTok ini berisi konten yang berkaitan dengan kemeriahan menyambut kemerdekaan yang akan dilakukan oleh perwakilan setiap kelas. Bidang yang keempat ada bidang pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara nasional dan bidang humas. Untuk program yang kelima, akan dilakukan pada Hari Kebangkitan Nasional. Untuk kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan upacara bendera secara online melalui Zoom atau Google Meet. Kegiatan ini akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2021. Bidang yang bertanggung jawab adalah bidang bela negara, bidang berbangsa dan bernegara, dan bidang budi pekerti luhur. Program bidang bela negara selanjutnya adalah pada Hari Pendidikan Nasional. Ini akan dilaksanakan upacara bendera secara online. Upacara ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 melalui Zoom atau Google Meet. Program ini akan dibantu oleh bidang berbangsa dan bernegara dan bidang budi pekerti luhur. Berikutnya, untuk program yang ketujuh yaitu pada Hari Pancasila, kegiatan ini akan dilakukan dengan memposting foto diri dengan filter yang telah disediakan di story atau feed Instagram. Kegiatan ini akan dilakukan pada 31 Mei sampai dengan 1 Juni 2021. Bidang-bidang yang akan menjadi penanggung jawab atas program ini adalah bidang pembinaan pendidikan pendahuluan bela negara nasional, bidang berbangsa dan bernegara, bidang budi pekerti luhur, dan bidang humas. Dan untuk program bidang pendidikan bela negara yang terakhir, akan dilakukan dalam perayaan Hari Guru yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021. Pada kegiatan ini nantinya mengajak guru-guru untuk ikut berpartisipasi dalam perlombaan atau acara yang akan dilaksanakan melalui Zoom atau untuk sementara pihak yang bertanggung jawab adalah pengurus OSIS. Tentang program kerja di bidang OSIS selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Stephen Sanjaya. Silakan Stephen Sanjaya untuk melanjutkannya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Untuk sebentar, ada gangguan. Pertama adalah bidang program kerja seksi kepribadian dan budi pekerti. Untuk program-programnya ini adalah ada 7. Yang pertama adalah menaati tata tertib yang sudah ditetapkan. Contohnya ini adalah melaksanakan aturan wajib membuka kamera. Untuk tanggal pelaksanaan sendiri akan dilakukan setiap hari dan bidang yang bersangkutan adalah pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Lalu program yang kedua, membuat background Visaporus value dan mengimbau setiap kelas untuk menggunakannya. Nantinya ini akan dikerjakan dengan membuat virtual background yang di dalamnya tercantum Visaporus value serta visi dan misi dari SMA Santo Visaporus 1. Untuk tanggal pelaksanaan sini adalah setiap hari dan bidang yang bersangkutan adalah ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu program yang ketiga adalah mendata dan menitipkan doa kepada siapapun yang berulang tahun. Untuk di sini mereka akan melakukan pendataan daftar ulang tahun SMA 1 1, lalu data akan diinfokan kepada ketua kelas yang bersangkutan untuk dapat mendoakan yang sedang berulang tahun. Untuk ini juga akan dilakukan setiap hari dan bidang yang berkaitan adalah pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Lalu program yang keempat, seminar tentang kepribadian. Seminar ini akan diberlakukan di awal Juni, tepatnya setelah pelaksanaan PAT.
Seminar tentang kepribadian ini dapat menyangkut masalah yang kerap kali terjadi saat pandemi ini, seperti menjadi siswa yang berperilaku baik selama sekolah. Untuk yang bersangkutan adalah pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Lalu program yang kelima, rekoleksi Christophorus Value. Rekoleksi ini akan mendatangkan seorang yang ahli dan mengenal SMA Christophorus dengan sangat baik untuk menjelaskan tentang nilai-nilai Christophorus, dan program ini akan dilaksanakan pada awal Juni. Lalu bidang yang terlibat di sini adalah pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Lalu 6 adalah upacara online. Upacara online ini akan diadakan pada awal dan akhir tahun pembelajaran, dan yang bersangkutan adalah pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Lalu program yang ketujuh, What You Need to Know. Ini menjalankan program What Do You Need to Know. Program tersebut menggunakan media sosial, contohnya Instagram, sebagai alat komunikasi. Di sini, mereka akan memilah sekaligus mencari topik-topik yang relevan dengan kondisi saat ini. Dan untuk tanggal pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan setiap tanggal 14, dan bidang yang terlibat adalah hubungan masyarakat serta pembinaan kepribadian dan budi pekerti luhur. Next. Oke, untuk program bidang keterampilan dan kewirausahaan. Di sini ada 7. Yang pertama adalah menjual paket Valentine menggunakan sistem PO atau pre-order. Dan tanggal pelaksanaan sendiri akan dilakukan pada tanggal 2 Februari sampai 7 Februari. Untuk sistem ini, yang akan dijual adalah coklat, snack box, dan bunga DIY. Untuk bidang yang terlibat adalah bidang keterampilan dan Humnas. Lalu program yang kedua adalah Judul Valentine. Ini dilakukan secara online, di mana tanggal pelaksanaan adalah 15 Februari. Untuk bidang yang bersangkutan adalah bidang keterampilan dan ketakwaan, serta Humnas. Lalu ada yang ketiga adalah menjual paket Valentine. Menjual paket prakarya, maksud saya. Menjual paket prakarya ini akan dilaksanakan saat menyesuaikan dengan pelajaran prakarya. Lalu, bidang yang bersangkutan adalah bidang keterampilan bekerja sama dengan guru bidang prakarya. Untuk targetnya sendiri adalah untuk semua murid SMA Santo Christophorus 1 yang membutuhkan alat atau bahan untuk tugas prakarya. Lalu yang keenam, untuk snack box. Snack box ini akan menggunakan sistem PO atau pre-order sama seperti nomor 1 setiap awal bulan dan tanggal 1 sampai 5. Untuk bidang yang terlibat adalah bidang keterampilan dan kewirausahaan. Lalu yang ketujuh adalah membuat filter. Membuat filter ini akan dilaksanakan pada bulan Juli dan pelaksanaannya saat sedang MPLS, yang nantinya murid-murid kelas 10 akan menggunakan filter tersebut. Lalu bidang yang terlibat adalah bidang keterampilan dan kewirausahaan. Next. Program kerja bidang organisasi politik dan kepemimpinan. Untuk ini ada 4, yaitu yang pertama, prosedur mengenai kamera. Untuk kamera ini ada 2 bagian, yaitu pada saat acara resmi dan saat pelajaran berlangsung. Dan untuk tanggalnya ini sebenarnya dilakukan secara rutin, dan bidang yang terlibat adalah seksi berorganisasi politik dan kepemimpinan bekerja sama dengan bidang lain yang bersangkutan dan bertugas. Lalu program yang kedua adalah rapat bulanan OSIS, yang ini akan dilakukan setiap bulan, di mana yang terlibat adalah seluruh pengurus OSIS. Lalu program yang ketiga, webinar OSIS dan kepemimpinan. Ini akan dilakukan saat MPLS. Lalu yang terakhir, program keempat adalah pemilihan OSIS tahun 2020 sampai 2021, yang akan dilakukan pada November tahun 2021. Next. Program kerja bidang kesegaran jasmani. Untuk program ini ada 1 yang inti, yaitu kelas meeting online. Dan di sini ada 3 program utama kegiatannya, maksud saya. Turnamen Mobile Legends yang dilakukan secara live streaming yang nantinya menggunakan sistem gugur. Lalu yang kedua adalah kuis pengetahuan umum tentang olahraga yang akan dilakukan secara Zoom. Lalu di dalam kuis ini ada 3 bagian, yaitu pengetahuan umum tentang olahraga
Guess What, dan Guess Who. Lalu, untuk yang ketiga adalah Gartic.io. Bagi yang belum tahu Gartic.io adalah semacam game tebak gambar, tapi bedanya pemain yang gambar dan tebak sendiri. Untuk tanggal pelaksanaan sendiri akan dilakukan pada tanggal 14 sampai 16 Juni tahun 2021. Dan untuk bidang yang terlibat adalah kesegaran jasmani dan humas. Boleh next slide. Program kerja bidang persepsi, apresiasi, dan kreasi seni. Untuk program ini ada 5. Yang pertama adalah Valentine 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari tahun 2021 dan bidang yang terlibat adalah bidang kesenian. Lalu program yang kedua adalah Hardiknas atau Hari Pendidikan Nasional 2021. Untuk tanggal pelaksanaan sendiri akan dilaksanakan pada 3 Mei tahun 2021 dan bidang yang bersangkutan adalah bidang kesenian. Lalu program yang ketiga, 17 Agustus. 17 Agustus ini akan mengadakan lomba menyanyi lagu nasional atau lagu daerah yang akan dilakukan secara individual atau bisa dengan cara kelompok. Untuk tanggal pelaksanaan sendiri akan dilaksanakan sekitaran bulan Agustus tahun 2021 dan bidang yang terlibat adalah bidang kesenian. Lalu program yang keempat, pameran seni virtual. Untuk tanggalnya sendiri masih akan dibicarakan lebih lanjut oleh bidang kesenian, tetapi untuk bidang yang terlibat adalah bidang kesenian. Lalu yang kelima, program terakhir adalah e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Untuk tanggal pelaksanaan ini setelah event perlombaan berlangsung dan bidang yang terlibat di sini adalah bidang kesenian. Next slide. Sekian pembacaan program kerja seksi-seksi OSIS periode 2020 sampai 2021 oleh kami secara singkat. Untuk penjelasan lebih mendalam terkait program-program kerja masing-masing bidang, akan kami kirimkannya nanti ke grup OSIS di WhatsApp berupa file-file rincian program masing-masing bidang. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Lisna untuk melanjutkan rangkaian acara selanjutnya. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh sekretaris teman kalian untuk perencanaan kegiatan kita selama setahun ini. Kita berharap semoga rencana kegiatan kita berjalan dengan baik, dengan kerja keras kita, semuanya sukses. Amin. Nah, kita masuk acara yang terakhir adalah penutupan. Nanti setelah Bu Desi Riasari yang akan menutup, kita akan foto bersama juga seperti kemarin. Ya, saya harap nanti juga kameranya dibuka untuk anak-anak. Baik, terima kasih. Saya serahkan waktunya kepada Bu Desi untuk menutup kegiatan acara LDKS kita hari ini. Silakan Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Lisna. Masih semangat ya? Walaupun kalau di tempat Ibu sih hujan. Di tempat kalian Ibu kurang tahu hujan atau enggak, tapi Ibu berharap kalian masih tetap semangat. Dan terpenting, ya, lebih terpentingnya adalah acara ini hanya sebuah permulaan, gitu ya. Acara ini hanya sebuah awalan dari kalian akan bekerja selama 1 tahun ke depan. Ibu berharap dengan apa yang sudah dibekalkan ke kalian melalui para pengisi acara di LDKS ini, kalian semakin mampu, semakin dapat menjadi pribadi yang luar biasa, dan juga semakin dapat mengemban tugas sebagai pengurus OSIS yang baik, gitu ya, khususnya untuk 1 tahun ke depan. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk waktu, tenaga, pikiran, gitu ya. Kalau Ibu lihat program-program yang tadi sudah dipaparkan luar biasa, kalian punya semangat walaupun di masa pandemi, walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka langsung, tapi kalian tetap mengasah kreativitas dan pengetahuan kalian. Dengan ini, dengan semua rangkaian acara sudah kita selesaikan, saya mewakili seluruh pembina OSIS dan juga Kepala Sekolah khususnya Pak Wahyu menutup acara LDKS kita.
silahkan boleh bertepuk tangan secara virtual. Semoga semua usaha, semua hal yang kita lakukan pada kesempatan kali ini sungguh luar biasa di kedepannya. Terima kasih, Bu Lisna. Dengan ini saya tutup acara LDKS. Baik, terima kasih Bu Desi sudah menutup acara ini. Jadi yang terakhir sebelum kita tutup dengan doa, Sir Philip, kita Baik, berfoto siap. dulu. Oke, saya masih melihat ada beberapa yang belum buka kamera. Ya, tolong satu kesediaannya Bu Erni untuk membantu saya men-screenshot karena kebetulan sinyal saya lemot di sini. Karena ketika di next ada kamera yang nggak kebuka, jadi saya minta tolong Bu Erni dengan tanpa mengurangi rasa hormat, saya minta bantuannya untuk men-screenshot. Dan teman-teman humas juga jangan lupa men-screenshot juga ya untuk dokumentasi kalian. Bagaimana Bu Erni? Oke, terima kasih. Ini untuk di tempat Ibu ya, Oktaliani sama Marcella kameranya masih tertutup. Dan kebetulan di Ibu ini hanya satu layar, jadi kalian senyumnya nggak usah kelamaan. Kalau untuk Marcella Ya, tadi dia sudah izin off cam, Bu. Oke. Ya, Oktaliani? Oktaliani Halim. Ada gangguan deh, Bu. Soalnya saya di sini udah buka cam. Coba saya tutup dulu terus saya Oke, untuk sementara jangan ada yang chat ya. Kita mulai senyum yang manis. Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman OSIS, apakah sudah selesai men-screenshot? Ada 2 slide dari Humas atau dari siapa sudah untuk dokumentasi kalian? Ada? Kan, Sir. Udah, oke. Sudah? Sudah. Oke. Sudah semua slide, 2 slide-nya sudah? Oke, sepertinya sudah Bu Lisna. Terima Oke, kasih. acara saya kembalikan kepada Bu Lisna. Terima kasih. Terima kasih Sir Philip, terima kasih Bu Erni dan Keiko. Maka kita sudah sampai di ujung waktu untuk kegiatan Hari LDKS Sekitar yang kedua. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Mari persiapkan diri untuk berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur ya Allah buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Engkau masih memberikan kami berkat melimpah. Engkau masih memberikan kami waktu. Kami bisa melakukan acara LDKS 2 hari. Kemarin dan hari ini. Semua berjalan dengan baik ya Tuhan. Itu karena kemurahan hati-Mu. Kami percaya bahwa segala rencana kegiatan yang sudah kami susun, Engkau yang berkati, dan semoga bisa berjalan dengan baik. Segala doa harapan kami ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, untuk teman kami yang saat ini memiliki pergumulan. Kami percaya Tuhan bersama-Mu kami ada kemenangan, dan kami bisa melalui suka duka dalam hidup ini dengan penuh sukacita dan berpengharapan sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih banyak ya Allah buat semuanya. Kiranya kami menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa semuanya adalah yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Segala sesuatu Tuhan dalam hidup kami yang kami akan jalani pada hari ini dan hari-hari ke depannya. Bantu kami agar kami bisa menjalaninya dengan lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Allah. Kami akhiri kegiatan LDKS ini dan semoga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya pembina OSIS, beserta anak-anak didik kami pengurus OSIS. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan kita semua mengikuti LDKS selama 2 hari. Oke, selamat sore.
Saya persilakan kepada Pak Angga. Ada yang mau ditambah, Selamat Pak Angga? Mungkin ada informasi 1-2 hal Pak yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Pak Philip untuk waktu yang diberikan ke saya. Kepada Bapak Ibu pembina OSIS dan juga para pengurus OSIS, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Semoga kedepannya kita semakin lebih baik lagi, semakin kompak. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Philip. Oke, baik. Terima kasih. Oke, dengan ditutupnya doa tadi, berakhir juga LDKS kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Pembina, teman-teman OSIS. Kalian boleh, untuk teman-teman OSIS boleh meninggalkan Zoom ini. Dan mungkin untuk Bapak Ibu Pembina atau mungkin Bu Wiwit, nanti kita akan adakan evaluasi untuk LDKS hari ini. Itu aja sih Pak dari Selamat sore.